ketiga. Bagaimana pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di tanah Papua agar bisa dan harus menjaga transparansi. Bukan sekedar laporan yang diumumkan, tapi agar rakyat tahu uang mereka, hak mereka, dan masa depan mereka tidak dijual oleh sistem yang tertutup. Di tanah Papua, dengan segala kekayaan alam dan keanekaragaman budayanya, transparansi adalah fondasi untuk mendorong keadilan dan kesejahteraan. Tapi, bagaimana kenyataannya di lapangan? Menurut World Bank atau Bank Dunia dan OECD, transparansi adalah fondasi dari pemerintahan yang modern. Tanpa transparansi, korupsi tumbuh. Tanpa transparansi, rakyat bingung kemana uang pajak mereka pergi. Dan menurut data Kominfo, hanya 34% Pemda yang patuh dalam membuka data anggaran secara publik. Dan ironisnya, daerah yang paling miskin justru paling tertutup. Dan kita tanya, apakah ini soal sistem atau soal kemauan? Data dari Indonesia Corruption Watch atau ICW dan Kementerian Dalam Negeri, tingkat transparansi publik di wilayah Papua masih tergolong rendah dibanding provinsi lain di Indonesia. Beberapa kabupaten seperti Lanijaya, Deyai, dan Tambrau sepenuhnya menerapkan standar sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, dan banyak dokumen publik seperti anggaran proyek dan laporan tahunan tidak tersedia secara daring. Namun ada pula kemajuan di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Jayapura dan Kota Sorong yang mana mereka mulai menerapkan e-planning dan e-budgeting secara bertahap. Tapi kita harus tahu bahwa transparansi itu bukan hanya ada di satu kabupaten, tapi harus ada komitmen bagi pejabat yang ada di daerah tersebut untuk bisa mau menerapkan sistem transparansi di publik. Transparansi itu harus dijaga lewat 3 cara, yaitu harus ada sistem digital yang terbuka seperti e-budgeting, e-planning, e-pengaduan, dan publikasi laporan berkala. Selanjutnya, rakyat perlu dilibatkan dengan cara masyarakat harus tahu cara mengakses data, bertanya ke PPID atau pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, dan ikut forum musrebang atau musyawarah perencanaan pembangunan. Lalu harus ada komitmen dari para pemimpin itu sendiri, gubernur, bupati, wali kota. Jangan hanya bicara transparansi, tapi jalankan. Di Papua, sistem ini bisa menjadi alat untuk menjaga keseimbangan antara adat, pembangunan, dan integritas publik. Dalam menjaga transparansi publik di seluruh tanah Papua, ada beberapa tahap, yaitu pertama, setiap Pemda itu wajib punya situs yang memuat APBD, rencana pembangunan, dan laporan realistis. Lalu harus ada komitmen untuk menguatkan Komisi Informasi Daerah. Badan independen ini harus aktif untuk menerima aduan warga jika ada penutupan informasi publik. Pemuda dan masyarakat yang ada itu harus dilibatkan dalam perumusan kebijakan hingga pengawasan anggaran. Lalu harus melibatkan BPK, LSM, dan jurnalis lokal untuk mengawasi penggunaan dana publik. Transparansi bukan hanya bicara dokumen terbuka, tapi bicara tentang keadilan. Ketika transparansi dijaga, rakyat bisa mengawasi dan ikut menentukan prioritas daerah. Ketika transparansi dijaga, korupsi ditekan karena semua terlihat. Ketika transparansi dijaga, pembangunan jadi lebih tepat pada sasaran. Transparansi publik bukan sekedar soal data terbuka, tapi tentang bagaimana pemerintah menjawab kebutuhan rakyatnya, jujur, cepat, dan bertanggung jawab. Di tanah Papua, dengan segala kekayaan alam dan keanekaragaman budayanya, transparansi adalah fondasi untuk mendorong keadilan dan kesejahteraan. Kalau kita ingin negara yang adil, kita harus mulai dengan transparansi. Dan itu bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita semua untuk menjaga agar cahaya itu tidak padam. Terima kasih.